Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah, Maha Besar. Hikmah jami'ah, Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang mantuk. Maka malam ini kita akan lanjutkan tentang mafhum. Mantuk adalah madala alaihi al-lafdhu fi mahalin nutki. Apa yang ditunjukkan oleh lafadz dalam tempat pengucapan. Sebuah makna yang tersurat itu mantuk. Maka malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebut dengan mafhum. Jadi kalau boleh kita simpulkan, simpel. Apa yang ada dalam semua lafadz di Al-Quran maupun di hadis maupun yang lain hanya ada dua macam. Yang ditunjukkan hanya dua macam. Kalau tidak mantuk, ya mafhum. Kemarin mantuk itu ada dilalah iktidho, ada dilalah isyarah, ada satu lagi sebenarnya dilalah ima. Oleh Ibnu Subki dilalah ima belum disampaikan karena nanti baru akan disampaikan di bab qiyas di belakangan nanti. Baik, mari kita konsentrasi dan fokus pada pembahasan kita tentang mafhum. Akan saya baca, antum perhatikan dan kita fokus serta mohon didengarkan secara seksama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mafhumu madala alaihi al-lafdhu la fi mahalin nutki. Bagian kedua dari apa yang ditunjukkan lafadz adalah mafhum. Mafhum adalah yang ditunjukkan oleh lafadz tidak pada tempat pengucapan. Makna lafadz yang tersirat itulah mafhum. Makna lafadz tetapi tidak terucap, tidak tersurat, itu namanya mafhum. Contoh yang sangat terkenal sekali tentu larangan Allah kita berkata kasar kepada orang tua. Atau kita makan harta anak yatim secara zalim. Firman Allah, la taqul lahuma uff. Jangan berkata uff. Jangan berkata heh kepada orang tua, tidak boleh. Ini memberikan mafhum dilarang menyakiti orang tua. Dilarang menyakiti orang tua itu mafhum. Mafhum dari mana? Mafhum dari larangan Allah la taqul lahuma uff. Menyakiti luas sekali. Menyakiti bentuknya banyak sekali. Oleh karena itu ada dalil kita dilarang mendepak, memukul atau menyakiti orang tua. Dalilnya adalah la taqul lahuma uff. Jangan berkata uff. Yang dilarangkan berkata uff. Yang dilarangkan berkata heh kepada orang tua. Mana larangan Allah tentang menyakiti, memukul atau menzalimi kepada orang tua? Kita ambil dari mafhumnya. Allah berfirman, Allah mengatakan, jangan berkata uff kepada kedua orang tuamu. Bisa kita mafhum, jangan menyakiti orang tua dalam bentuk apa saja. Oleh karenanya, la taqul lahuma uff sama saja kita anggap la tadrib, la ida'a, jangan menyakiti, itu namanya mafhum. Contoh satu lagi. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Siapa yang memakan harta anak yatim secara zalim, sama halnya ia makan api, memasukkan api ke dalam perutnya. Yang dilarang oleh Allah secara mantuk adalah takul
mal yatim. Tidak diperbolehkan untuk makan harta anak yatim. Tidak boleh makan harta anak yatim. Nggak usah makan lah, kita jual aja harta anak yatim, kita belikan HP. Itu kan nggak makan. Itu tidak ada larangan Allah seperti itu. Itu terlarang juga, yang bisa kita ambil kesimpulan dari mafhumnya. Jadi yang bisa untuk kita ambil kesimpulan, teman-teman yang saya muliakan, cangkupan mafhum itu luas sekali. Cangkupan mafhum itu lebih luas daripada mantuk. Apa yang tersurat dari Al-Quran, dari sunnah maupun dari dalil-dalil yang lain, itu yang termantuk sangat terbatas. Tapi yang termafhum sangat luas dan nyaris tak terbatas. Oleh karenanya penting sekali kita mengetahui tentang mafhum ini. Baik. Mafhum fa'in wafaqo hukmahu. Maaf, saya ulangi. Fa'in wafaqo hukmuhu al-mantuqo fa muwafaqatun. Kalau mafhum hukumnya menyamai hukumnya mantuk, maka namanya mafhum muwafaqah. Jadi mafhum ada dua nanti. Ada muwafaqah, ada mukhalafah. Kita itu seringnya ngomong mafhum mukhalafah, padahal mafhum ada dua. Ada muwafaqah, ada mukhalafah. Fa in wafaqah hukmuhu al-mantuqa fa muwafaqah. Kalau hukum yang diambil secara mafhum itu sama hukumnya dengan yang terucap secara mantuk, itu namanya mafhum muwafaqah. Contohnya larangan menyakiti orang tua dengan memukul itu sama dengan larangan menyakiti orang tua dengan berkata kepada beliau berdua. Larangan mencuci uangnya anak yatim, apa itu? Jadi anak yatim punya aset, kemudian asetnya itu tidak kita makan, tapi kita pergunakan secara zalim, secara itlaf, kita konsumsi tapi tidak secara makan. Contohnya hartanya anak yatim kita gadekan, kemudian kita jadikan HP. Itu juga terlarang, persis seperti halnya larangan makan makan harta anak yatim secara zalim. Itu namanya mafhum muwafaqah. Nah, mafhum muwafaqah itu dibagi lagi. Ada mafhum muwafaqah yang fahwal khitab, ada yang lahnul khitab. Jadi muwafaqah ada dua macam. Ada fahwal khitab, ada lahnul khitab. Apa fahwal khitab? Fahwal khitab itu ingkana aula minal mantuk. Kalau hukum yang dipahami dari mafhum itu lebih kuat daripada hukumnya mantuk. Contoh, menyakiti yang dialami oleh orang tua dari sekedar berkata kepada mereka itu biasanya lebih ringan dibandingkan memukul kepala mereka. Mohon maaf kasar ya, ini contoh aja. Memukul kepalanya orang tua keras-keras itu sangat menyakiti. Memukul kepala orang tua keras-keras itu lebih menyakiti daripada berkata kasar kepada orang tua. Artinya apa? Hukum menyakiti dengan memukul kepala itu dinamakan mafhum muwafaqah versi fahwal khitab. Karena apa? Menyakitinya lebih pasti dibandingkan sekedar berkata kasar. Nah, sekarang ada yang kedua namanya lahnul khitab. Lahnul khitab itu apa? Ingkana musawiyan. Jika hukum yang dipahami dari mafhum sama dengan hukum yang dipahami dari mantuk. Contoh, orang yang
memakan harta anak yatim secara zalim sama halnya memasukkan api ke perutnya. Itu adalah larangan Allah, kita mengitlaf atau merusak harta anak yatim. Saya kan nggak makan, jadi ngapain? Harta anak yatimnya kamu apain? Saya bakar, saya hancurkan, saya rusak. Merusak harta anak yatim dengan cara membakarnya, dengan cara membuangnya, sama dengan cara memakannya. Itu secara posisi dan secara hukum antara mantuk dengan mafhum itu sama. Itu namanya lahnul khitab. Rekan-rekan yang saya muliakan, wakila la takunu musawiyan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa lahnul khitab alias musawiyan itu tidak boleh dalam mafhum. Karena mafhum itu kan sifatnya tersirat. Dia tidak tersurat. Oleh karenanya mafhum itu harus aula, harus lebih berat, lebih pasti dibandingkan hukum mantuk. Oleh karenanya ada pendapat yang mengatakan tidak bisa mafhum secara musawiyan. Mafhum itu harus aulawi, lebih kuat dan lebih pasti dibandingkan mantuk. Karena hukumnya mafhum itu diambilkan secara tersirat, tidak secara tersurat. Nah, itu rekan-rekan yang saya muliakan. Baik. Nah, kita selesaikan mafhum muwafaqah dulu. Sumakola asy-Syafi'i wal imamani. Kemudian Imam Syafi'i dan dua imam, siapa? Imam Razi dan Imam Haramain. Tiga orang hebat ini, beliau bertiga mengatakan, dilalatuhu qiyasiyah. Dilalahnya mafhum itu sifatnya qiyasi, analogi. Maksudnya begini. Ketika Allah berfirman la takul lahuma uffin. Jangan kalian berkata kepada orang tua. Ini membuat sebuah hukum secara mafhum larangan dorbu, larangan memukul. Dorbul waliden hukumnya sama dengan berkata kepada waliden, sama-sama menyakiti. Sekarang larangan menyakiti orang tua dengan memukul itu kan kita pahami dari la takul lahuma uffin, firman Allah ini. Nah, la takul lahuma uffin sebagai lafadz yang asli menunjukkan hukum larangan dorbu lil waliden. Itu dengan skema apa? Dengan teknisnya seperti apa? Teori dari Imam Syafi'i berikut Imam Haramain dan Imam Ar-Razi, beliau bertiga mengatakan dilalahnya itu qiyasiyah, bahwa memukul dikiaskan, disamakan hukumnya dengan mengatakan Jadi dilalahnya qiyasiyah. Kenapa kok dinamakan dilalahnya qiyasiyah? Antara mengatakan kasar yaitu dengan memukul sama-sama punya ilat, punya jami, punya satu titik yang mempertemukan keduanya, yaitu al-idza, menyakiti. Dorbu menyakiti, berkata menyakiti. Al-idza titik temu antara menyakiti, dorbu dengan menyakiti. Berkata inilah yang membuat bahwa hukum memukul kepada orang tua haram secara dikiaskan dengan hukum mengatakan kasar kepada orang tua. Oleh karenanya, kalau ditanya, hukum memukul orang tua bagaimana? Haram. Kenapa kok haram? Dikiaskan dengan berkata kasar kepada orang tua. Yang difirmankan Allah berkata kasar. Memukul orang tua dikiaskan. Kenapa dikiaskan? Punya jami yang sama, punya ilat dan titik temu yang sama. Apa itu? Al-idza, sama-sama menyakiti. Teori pertama. Teori kedua. Wakilah lafdiyah. Coba. Wakilah lafdiyah.
menurut pendapat yang kedua, mafhum haramnya memukul orang tua itu ditunjukkan secara lafziyah. Maksudnya secara lafziyah itu nggak usah dikias-kiaskan, tapi memang secara lafat la taqul lahuma ufin itu sudah menunjukkan larangan memukul. Bagaimana kok bisa? Ada dua teori. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Faqala Al-Ghazali wal Amudi. Imam Ghazali dan Imam Al-Amudi mengatakan fuhimat minasyaki wal qoro'in. Larangan dalam contoh ini, larangan memukul terhadap orang tua itu bisa kita analisa dari konteksnya lafaz dan dari berbagai indikasi yang ada di sekitar lafaz itu. Oleh karenanya larangan memukul itu ditunjukkan secara lafziyah, ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Caranya kita menangkap bahwa memukul itu dilarang dari lafaz la taqul lahuma ufin bagaimana? Ada dua menurut Al-Amidi dan Al-Ghazali. Kita lihat dong siyakul kalamnya, konteksnya. Kita lihat juga qoro'innya, tanda-tanda yang ada dalam sekitaran lafaz itu. Bisa kita tandai, bisa kita mengerti dalam konteks la taqul lahuma ufin yang disebutkan dan dilafatkan adalah larangan menyakiti dengan berkata kasar. Tapi konteks kalimat itu, tapi qarinah dari lafaz ini menunjukkan bahwa menyakiti tidak terbatas pada berkata kasar saja, tapi juga kepada menyakiti yang lain-lain dalam bentuk memukul, dalam bentuk menzolimi, dalam bentuk yang lain-lain. Loh begitu. Jadi luar biasa kan? Imam Al-Ghazali sama Al-Amidi itu sama-sama Syafi'iyah, tapi berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Itu hal-hal yang biasa teman-teman ya. Maka antum juga harus berbeda pendapat dengan saya. Nah, kalau korinah dan siyakul lafzi wa qorinatul lafzi itu adalah hal-hal yang bisa untuk membuat kita memahami bahwa lafziyah adalah dilalah yang ditunjukkan dalam contoh larangan memukul orang tua itu ditunjukkan cara lafziyah dari la taqul lahuma ufin. Bagaimana memahaminya lafziyahnya? Ada dua macam. Yang pertama, wahia majaziyah, sifatnya majazi. Apa yang dimaksud dengan majazi? Min babil atau minal akhos alal a'am, yaitu mengatakan sesuatu yang khusus tapi yang dimaksudkan umum. Yang dikatakan tertentu, yang dimaksudkan bukan yang tertentu itu, tapi yang lain-lainnya banyak. Seakan-akan begini, ketika Allah mengatakan la taqul lahuma ufin, jangan kalian berkata kasar kepada orang tua, itu kan khusus, konteksnya hanya berkata kasar, itu kan akhos. Padahal yang dimaksudkan bukan hanya yang khusus itu, yang lain-lain. Oh berarti ini majaz. Orang yang dikatakan itu khusus, yang dimaksudkan umum. Yang dikatakan hanya satu, tapi yang dimaksudkan yang lain-lain juga. Itulah namanya majaz. Mengatakan akhos, tetapi yang dimaksudkan a'am. Nah begitu. Kemudian, itu teori yang pertama, teori lafziyah. Teori yang kedua, kila naklul lafzilaha urfan. Lafaz yang khusus itu dipindah kepada yang umum secara urf. Kita sering mengatakan seperti itu. Kita sering mengatakan secara khusus, tetapi padahal yang kita maksud adalah umum. Kita sering mengatakan seperti itu. Ada sesuatu yang sebenarnya urf, secara urf itu khusus, tapi yang kita maksudkan adalah umum. Dan itu termasuk kategori majaz. Artinya secara singkat bisa kita katakan bahwa mafhum muwafaqah. Ketika hukum mafhum sama dengan mantuk, sama-sama hasilnya.
bahwa hasilnya itu sama-sama memukul orang tua dilarang. Dalilnya sama, la taqullahuma ufin, tapi cara pandangnya berbeda. Menurut Imam Syafi'i, Ar-Razi dan Haromen bahwa itu sifatnya qiyasiyah, dikiaskan. Bukan diambil dari lafadz tetapi dikiaskan. Yang kedua, Al-Ghazali dan Al-Amidi mengatakan itu lafdiyah, ditunjukkan oleh lafadz. Bagaimana lafadz itu menunjukkan? Ada dua teori. Yang pertama, itlaqil akhos iradatul a'am. Yang kedua, naqlul lafzi minal akhos ilal a'am urfan. Nah, begitu ya. Kalau antum mungkin agak susah memahami, memang harus diteliti secara lebih jeli lagi ya. Saya lanjutkan. Sudah selesai pembahasan mafhum muwafaqah. Kita berpindah pada mafhum yang kedua, yaitu mafhum mukhalafah. Wa in khalafa fa mukhalafatun. Kalau hukum antara mantuk dengan hukum mafhum berbeda, itu dinamakan dengan mafhum mukhalafah. Jadi dalam bahasa lain disebut dengan dalil khitab. Ada perbedaan hukum antara mafhum dengan mantuk. Kita ambil contoh, dan ini akan menjadi contoh yang ada dalam usul fikih. Nanti banyak sekali contohnya, tetapi muter-muternya di sini saja. Rasulullah dituliskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membuat berbagai kategori binatang ternak yang dizakati, salah satunya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan saimatul ghanam. Saimatul ghanam. Dalam ghanam yang saimah, dalam domba yang diternak, tapi ternaknya itu bukan diternak 100% dikasih makan di kandang itu ya, tapi dilepas. Itu apa namanya? Saya kurang apa. Jadi domba yang menggembalanya itu dilepas. Itu namanya saimah. Saya ulang. Domba yang cari makannya itu tidak hanya di kandang, tapi dilepas, cari rumputnya itu digembala sampai keluar. Itu namanya saimah. Kalau domba 100% di kandang, makanan 100% itu kita yang memberi makan, itu namanya ma'lufah. Nah ini ya, ini nanti akan menjadi contoh yang panjang. Contohnya muter-muter di sini aja. Ma'lufah. Ma'lufah. Ma'lufah itu adalah domba yang di kandang, makannya di kandang saja nggak pernah keluar, itu namanya ma'lufah. Kalau saimah, domba yang di umbiar kalau bahasa Jawanya itu, agak dibiarkan keluar dari kandang makan rumput di luar, itu namanya saimah. Rasulullah mengatakan fi saimatil ghanam zakatun. Untuk domba yang cara ternaknya itu dibiarkan untuk keluar tidak hanya di kandang, itu ada zakatnya kata Nabi. Mafhumnya secara mukhalafah. Mafhumnya yang bisa kita ambil dari hukum yang berbeda dengan mantuk. Ma'lufatul ghanam, tidak ada zakat. Kambing atau domba yang di kandang terus, itu berarti nggak ada zakatnya. Gitu loh. Itu namanya mafhum mukhalafah. Mantuk mengatakan dalam domba yang dibiarkan makan di luar ada zakat. Mantuk. Mafhumnya yang mukhalafah berarti untuk kambing dan domba yang dikandangkan saja, makannya 100% dari orang yang punya biayanya, itu tidak ada zakat. Itu namanya mafhum mukhalafah. Karena hukum antara mantuk dengan hukum mafhum berbeda. Itu ya. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan. Untuk bisa mengambil kesimpulan mafhum yang mukhalafah, mafhum yang berbeda hukumnya dengan mantuk, tidak sembarangan. Ada syarat-syaratnya.
Syarat yang pertama, wasyartuhu ala yakunal maskutu tarkuhu turikali khaufin. Bahwa maskut tidak diucapkan oleh syari, itu tidak diucapkan karena takut contohnya. Ya tentu kalau Nabi nggak mungkin takut. Allah nggak mungkin takut. Ini dalam contoh yang mungkin bukan Nabi dan mungkin bukan Allah. Makanya ini usul fikih ya. Usul fikih kan teorinya begini. Jadi syarat pertama, tidak dikatakan maskut, yang tidak dikatakan itu tidak diucapkan secara mantuk karena ada takut. Nah, kalau ada takut itu ya nggak boleh untuk digunakan mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah bisa dipakai, syarat yang pertama tidak dalam intimidasi yang menakutkan, syarat pertama, ya. Yang kedua, wa alla yakuna al-mazkuru kharaja lil ghalib. Bahwa yang dikatakan secara mantuk itu bukan dikatakan karena kebiasaan. Contoh dalam surat An-Nisa. Firman Allah begini. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, seterusnya. Diharamkan atas kalian pertama ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara kalian. Nanti di bawah, di tengahnya itu ketemu begini. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Anak tiri kalian yang berada di rumah kalian. Firman Allah begitu. Jadi dikatakan secara mantuk, anak-anak tiri kalian yang berada ikut di rumah kalian, itu yang haram untuk kalian nikah. Mafhumnya, oh berarti kalau anak tiri itu nggak ikut dalam rumah kita, boleh kita nikah. Inilah yang dimaksud ala yakunal madhkur kharaja lil ghalib. Bahwa anak tiri itu ikut kepada bapak tirinya itu kebiasaan saja. Sesuatu yang diungkapkan oleh Allah itu adalah fakta-fakta yang biasanya terjadi. Oleh karenanya nggak bisa kita ambil mafhum mukhalafah. Karena itu hanya kebiasaan saja, gitu loh. Hanya kebiasaan saja. Jadi maksudnya apa? Baik anak tiri ikut di rumah bapak tirinya atau tidak ikut, dia ngekos atau dia tinggal di tempat lain, sama-sama nggak boleh dinikah. Karena ibunya menjadi istri bapaknya, gitu loh. Jadi jangan kemudian kita mafhum mukhalafah. Firman Allah kan waroba ibukumul lati fi hujurikum. Yang nggak boleh itu kan anak tiri yang ada di rumah kalian. Berarti kalau nggak ikut di rumah kalian boleh dinikah? Tidak. Karena apa? Ala yakunal madhkur kharaja lil ghalib. Bahwa apa yang dimantukkan, apa yang disebutkan secara tersurat tidak disampaikan dalam rangka melihat fakta kebiasaan itu, sehingga nggak bisa kita mafhum mukhalafah. Tapi khilafan li imamil haromen. Imamul haromen nggak mensyaratkan ini, nggak ada itu kata Imamul haromen. Kata Imamul haromen al-madhkur kharaja lil ghalib itu nggak dipakai. Jadi Imamul haromen mengatakan kalau anak tiri yang tidak ada di dalam rumah atau nggak ikut rumah bapak tirinya boleh dinikah sama bapak tirinya. Ya kata Imam Haromen tetap nggak boleh, tapi dasarnya bukan ini, gitu loh. Dasarnya bukan ini. Kalau kesimpulannya sama, cuman teorinya Imamul Haromen, al-mazkur kharaja lil ghalib itu bukan syarat untuk bisa kita ambil mafhum mukhalafah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, au li su'alin, atau sekedar menjawab pertanyaan. Contoh, saimatul ghanam. Jangan-jangan Nabi itu mengatakan, mensabdakan saimatul ghanam karena Nabi itu ditanya, wahai Nabi, apakah dalam saimatul ghanam adakah zakatnya? Nah, gitu loh. Jadi ketika Nabi ditanya, yang ditanya hanya saimatul ghanam, ya Nabi jawabnya saimatul ghanam. Kalau yang lainnya nggak bisa kita mafhum mukhalafah, begitu loh. Jadi ini mengandaikan Nabi menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan yang diajukan beliau. Jawaban Nabi saimatul ghanam karena yang ditanyakan tentang saimatul ghanam, begitu. Itu sekedar ilustrasi dan contoh ya. Nah, kemudian au bayani hukmi au hadisatin, atau karena kejadian.
Maksudnya kejadian itu begini. Ada saimatul ghanam di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan fi saimatil ghanam zakatun. Nah begitu. Jadi ada kejadian yang kebetulan terjadi di dekat sari. Sehingga kemudian itu langsung direspon. Sehingga tidak bisa dimafhum mukhalafah bahwa ma'lufatul ghanam tidak ada zakatnya. Aulil jahli, atau tidak tahu. Jadi hukumnya ma'lufatul ghanam tidak tahu, tapi ini tentu tidak bisa untuk kita praktekkan kepada Rasulullah Muhammad. Ini mungkin hanya dalam contoh-contoh yang lain. Ini andai. Ya umpama saja Nabi belum tahu tentang hukum ma'lufatul ghanam, andai. Mungkin wahyu belum turun waktu itu. Kita andaikan seperti itu ya. Kemudian Nabi menjawab fil ghanam asaimah zakatun begitu. Sehingga nggak bisa diambil mafhum mukhalafah ma'lufatul ghanam tidak ada zakat. Kenapa? Nabi belum tahu hukum ma'lufatul ghanam. Umpama, tapi ini hanya sekedar umpama ya, begitu. Baik. Auli ghairihi ma yaqtadi at-takhsis bizikri. Atau karena sebab-sebab yang lain di mana mantuk itu secara khusus diungkapkan dan maskut secara khusus tidak diungkapkan. Ini secara contohnya itu begini ya. Ini sering sekali menjadi perdebatan sampai sekarang dan ini relevan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari kebangsaan kita saat ini. La yatakhizil mu'minunal kafirina auliya amin dunil mu'minin. Wahai orang mukmin, jangan kalian berkekasih atau berteman dekat dengan orang kafir tanpa ada teman dekatmu dari orang mukmin, gitu ya. Jadi kalau kita mafhum mukhalafah, kita boleh berteman dekat dengan orang kafir selama kita masih berteman dekat dengan orang mukmin, gitu. Lah ini apakah boleh apa enggak? Inilah yang menjadi perdebatan, ya. Jadi sekali lagi, di berbagai ayat-ayat dalam Al-Quran, Allah melarang orang mukmin berdekat, berkawan dekat, bersahabat, punya hubungan mesra dengan orang kafir selama ia tidak merangkul dan tidak mesra kepada orang mukmin lainnya. Mafhum mukhalafahnya, kalau masih ada orang mukmin dekat dan menjadi sahabat, boleh dekat dan bersahabat dengan orang kafir. Lah, ini loh yang mazkur yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu, yang contoh itu bisa mafhum mukhalafah apa tidak. Lah itu coba antum pikirkan. Nah itu ya. Jadi antum pikirkan itu adalah mafhum mukhalafah bisa atau tidak. Saya kasih bocoran, para ulama dalam hal ini memang berbeda pendapat. Nah, dulu sempat ramai beberapa tahun yang lalu ya. Nah, wala yamna'u kiasul maskut. Maskut itu dikiaskan, itu boleh. Apa yang tidak tertulis, apa yang tidak terucap itu dikiaskan boleh. Oleh karenanya tadi Imam Syafi'i, Imam Razi, dan Imamul Haramain mengatakan bahwa mafhum yang sifatnya itu adalah muwafaqah itu dipahami secara kiasi. Karena memang mengkiaskan sesuatu yang tidak terucap pada apa yang terucap itu boleh. Tapi ada yang mengatakan bal ya umuhu al ma'rudu. Loh, nggak bisa dikiaskan, itu nggak bisa. Karena apa? Mafhum itu sudah masuk tercangkup dalam ma'rud. Jadi tercakup dalam apa yang ditulis, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan. Jadi ya nggak usah mafhum. Inilah dasar daripada makna lafziyah tadi. Wakilah la ya umuhu ijma'an. Ada yang mengatakan ma'rud atau mantuk itu secara ijma' tidak memuat mafhum, tidak memuat dan tidak mencakup mafhum. Kalau sampai mencakup mafhum, lah kenapa mantuk atau ma'rud kok diucapkan? Nah begitu ya. Itulah teorinya. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan. Berarti mafhum itu sangat luas, betul sekali. Mafhum itu sangat luas.
baik mukhalafah maupun muwafaqah. Luas sekali. Tetapi bisa kita identifikasi. Mafhum itu bisa kita identifikasi. Dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Subki selanjutnya. Mafhum bisa kita identifikasi. Dah, saya coret mukhalafah dan muwafaqahnya. Perhatikan, ini yang saya tulis cuman mafhum saja. Mafhum ternyata bisa diidentifikasi. Wahwa sifatun. Satu, mafhum itu disebut oleh As-Subki yang pertama sifat, yaitu mafhumu sifat. Nah ini. Jadi setiap ada sifat pasti mafhum. Apakah mukhalafah, apakah muwafaqah. Setiap sifat pasti mafhum. Tetapi sifat yang dimaksudkan dalam usul fikih bukanlah sifat dalam nahwu yang kita kenal. Ada wasf, ada mausuf, ada naat, ada man'ut. Bukan. Sifat yang dimaksud di sini lebih luas daripada itu. Apa? Pokoknya sesuatu yang mengkoyiti yang lainnya. Syai'un yukoyidul akhor. Apapun yang mengkoyiti yang lainnya itu namanya sifat. Sifat yang dimaksudkan dalam usul fikih lebih luas, jauh lebih lapang dari sekedar sifat yang ada dalam nahwu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, wa huwa sifatun. Yang dimaksud mafhum mukhalafah, yang dimaksud dengan mafhum baik mukhalafah maupun muwafaqah itu memang sangat luas, tapi bisa diidentifikasi, bisa kita golongkan, bisa kita selidiki dari berbagai lafadz-lafadz. Yang pertama yang disebut dengan mafhum sifat. Contoh mafhum sifat, kal ghanam asaimah au saimatul ghanam. Mau ghanam saimah, mau saimatul ghanam, mausufnya dijadikan mudhof atau mudhof ilaih itu sama-sama disebut dengan sifat. Gitu. La mujarradu saimah fil adhar. Tetapi ketika saimah saja, tadi makanya saya katakan ya, contoh saimatul ghanam ini sangat banyak menjadi contoh-contoh dalam usul fikih pembahasan mafhum. Saimatul ghanam atau ghanamus saimah, mausufnya menjadi mudhof atau menjadi mudhof ilaih enggak masalah. Itu adalah mafhum sifat. Tapi kalau yang dikatakan hanya as-saimah saja, ini kan enggak ada mausufnya. Kalau ini kita katakan naat, enggak ada man'utnya. Kalau kita katakan sifat, enggak ada mausufnya. Dikatakan saimah saja tanpa ghanam, itu bukan mafhum. Itu bukan mafhum sifat menurut qaul azhar gitu. Nah, sekarang dikembangkan lagi. Nah, dikembangkan lagi. Perhatikan ini teman-teman. Ya, harus teliti. Wa hal manfi ghairu saimatiha au ghairu mutlaqus saum. Ketika Rasulullah mengatakan fi saimatil ghanam zakatun, Rasulullah bersabda, dalam domba yang dipelihara keluar tidak dikandangkan saja ada zakatnya. Yang dinafikan mafhumnya secara mukhalafah, yang dinafikan apakah ghairu saimatiha, yaitu domba yang maklufah atau domba yang dikandangkan saja, au ghairu mutlaqus saum, ataukah semua yang tidak dikandangkan. Maksudnya apa yang tidak dikandangkan semua? Baik sapi, baik unta, baik kerbau, pokoknya selain domba itu juga masuk. Itu dua pendapat gitu loh. Jadi ketika Rasulullah bersabda fi saimatil ghanam zakatun, dalam domba yang dipelihara dengan skema kadang-kadang keluar atau di luar tanpa dikandangkan saja, itu ada zakatnya. Mafhum mukhalafahnya, apakah yang dinafikan hanya domba yang dikandangkan
ataukah memasukkan juga binatang ternak lain selain domba yang juga dikandangkan? Dua pendapat. Baik, gitu ya. Nah, sudah dilanjutkan. Wa minha al ilatu. Termasuk daripada mafhum sifat itu ilat. Ini perhatikan betul teman-teman ya. Mafhum sifat itu termasuk di bawahnya atau termasuk kategori mafhum sifat itu adalah ilat. Jadi kalau dalam kacamata usul fikih, ilat itu adalah bagian dari mafhum sifat. Apapun, setiap ilat yang ada dalam Al-Quran maupun hadis menunjukkan sebagai ilat, itu akan akan terkategorikan sebagai mafhum sifat. Contoh, aktil fakiro lihajatihi itu masuk dalam mafhum sifat karena ilat. Yang kedua, yang termasuk daripada mafhum sifat adalah dzaraf. Yungfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Itu kan dzaraf. Dalam keadaan lapang dan sempit, dzaraf. Baik dzarafnya itu adalah dzaraf makan maupun dzaraf zaman, masuk kategori mafhum sifat. Selanjutnya hal. Hal itu juga termasuk kategori mafhum sifat. Aksin ila rokikika mutian la asian. Mutian asian itu adalah hal, masuk kategori mafhum sifat. Dan yang terakhir adalah mafhumul adat. Adat ini maaf saya ulangi. Kemudian termasuk ya, maaf saya ulangi ya. Adat termasuk mafhum sifat adalah adat. Mafhum adat. Contohnya di Al-Quran sama nina jaldah ya. 80 jilid. Jadi kalau menjilid itu 80, berarti tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu juga mafhum sifat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarok. Kalau perempuan itu anak perempuannya itu ada 2, maka mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Itu namanya adat. Adat itu bilangan. Oleh karenanya bisa kita simpulkan. Perhatikan teman-teman ya. Mafhum satu namanya mafhum sifat. Mafhum sifat itu setiap sesuatu yang mengkoyiti lafadz yang lain. Sangat luas. Mafhum sifat itu memasukkan ilat, dzaraf, hal, dan adat. 4 mafhum ini kategori mafhum sifat. Nah itu. Mungkin antum baru tahu sebagian ya. Nah, sekarang yang selanjutnya setelah mafhum apa tadi? Setelah mafhum sifat, yang kedua itu adalah mafhum. Yang kedua adalah mafhum syarat. Nah, ini saya tulis di sini. Yang kedua mafhum syarat. Yang ketiga mafhum ghoyah. Yang keempat mafhum hasr. Nah, ternyata setelah diidentifikasi hanya ada 4 lafadz yang mengindikasikan dan terkategorikan mafhum. Maka pernah saya sampaikan di awal-awal dulu ya. Salah satu prasyarat belajar usul fikih itu paham ilmu lughah. Ya, harus paham ilmu lughah. Apakah nahwu shorof bahkan balaghah. Ya, itu harus paham. Makanya kalau tidak paham ilmu lughat
akan kesulitan belajar usul fikih. Mafhum ternyata hanya ada 4. Mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum ghoyah, mafhum hasr. Untuk mafhum sifat ini memasukkan 4 pula. Ilat, dzaraf, hal, dan adat. Jelas kan? Jadi muter-muter mafhum itu sangat luas. Ternyata bisa disimpulkan. Nah, jadi sudah tahu semua kan syarat. Syarat itu ya in. Ghoyah itu ya hatta, ya ila. Contohnya ilal laili, atau dalam apa itu idza inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr hatta tanazil malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Kan di belakangnya hatal fajar lah. Pokoknya hatta ila itu masuknya ghoyah. Nah, secara khusus untuk mafhum hasr, Ibnu Subki menyebutkan ada 4 contoh. 1 inama. Inamallahu ilahu wahid. Inama itu mafhum hasr yang pertama inama. Yang kedua la alima ila zaidun. Antara nafi dengan istisna bersama-sama ada. Yang kedua. Yang ketiga mubtada dan khobar dipisah oleh dhamir munfasil. La ilaha illa huwal hayyu. Lah, antara mubtada dan khobar dipisah oleh dhamir munfasil. Dan yang terakhir takdimul ma'mul. Ma'mul didahulukan di depan amil. Yang paling sering tiap hari kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu namanya hasr. Jadi dengan demikian hasr itu ada 4 contoh. 1 inama. 2 menggabungkan antara nafi dan istisna. Nafi tambah istisna. Yang selanjutnya mubtada khobar dipisah oleh dhamir munfasil. Dan yang terakhir mendahulukan makmul di depan amil. Ya, jadi paham? Jadi saya ulangi supaya agak ingat. Mafhum itu ternyata bisa diidentifikasi. Mafhum itu ada 4 macam, yaitu mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum ghoyah, dan mafhum hasr. Mafhum sifat itu ada 4. Ilat, dzaraf, hal, dan adat. Kemudian mafhum syarat sudah kita ketahui in, ghoyah, ilatu, hatta. Mafhum hasr ada 4. Inama, nafi tambah istisna, memisah mubtada dan khobar dengan dhamir munfasil, dan yang terakhir mendahulukan makmul sebelum amil. Nah, itu semuanya adalah mafhum hasr. Rekan-rekan yang saya muliakan, sekarang wa a'lahu la alima illa zaid. Di antara mafhum hasr itu yang paling kuat yang mana? Yang paling kuat itu adalah menggabungkan antara nafi dan istisna. La ilaha illallah. Nah, itu yang paling kuat tuh. Ya. Kemudian yang kedua sumama mantukun bil isyarah suma ghairuhu. Yang kedua itu adalah apa yang menurut sebagian ulama itu mantuk. Jadi menurut sebagian ulama itu mantuk. Apa yang menurut sebagian ulama mantuk? Yaitu ghoyah. Ghoyah itu sebagian ulama mengatakan itu mantuk. Sehingga kalau diurutkan dari semua mafhum, tapi ini baru permulaan ya, nanti di bawah oleh Ibnu Subki akan diperinci lagi. Hasr yang paling kuat itu adalah nafi bercampur dengan istisna. Kemudian di antara ini sebenarnya melompat. Mafhum yang paling kuat itu adalah mafhum yang menurut sebagian ulama itu adalah mantuk. Baik, itu saja malam ini karena materinya berat, antum harus ulang-ulang. Untuk pertemuan depan masih kita lanjutkan, yaitu tentang hujjatul mafhum, supaya ada sambungan sedikit dengan materi malam ini. Subhanallah, Allah